Saudara, tenaga medis dan pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah yang terpapar COVID-19 sebagian sudah sembuh dan kembali bekerja. Mereka semua sudah menjalani tes swab PCR lanjutan dengan hasil negatif. Pihak rumah sakit menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan meski RSUD Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah jadi klaster penularan COVID-19 baru. Untuk beberapa kasus, operasi memang ditangguhkan, tapi kondisi gawat tetap dilayani di kesempatan pertama. Sementara itu, para tenaga medis dan administrasi yang positif COVID-19 mayoritas sudah sembuh dan melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Kesembuhan dibuktikan dengan hasil tes swab negatif. Pihak RSUD Dr. Muwardi Solo membenarkan ratusan tenaga kesehatannya positif terinfeksi COVID-19. Namun jumlah kasus ini merupakan akumulasi dan bukan terjadi dalam satu kali penelusuran. Mereka yang terpapar sebagian besar adalah tenaga medis yang juga mahasiswa program dokter spesialis Universitas 11 Maret. Pihak rumah sakit menjamin semua pegawai sudah tertangani, bahkan sebagian besar sudah sembuh. Sampai tanggal 21 itu jumlah total itu sekitar 100-an lebih sedikit. Tapi dari sejumlah itu mereka sudah berangsur-angsur sembuh. Karena begitu positif 3 hari kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan negatif, mereka kita pulangkan. Memang ada beberapa yang kita lakukan isolasi mandiri dan isolasi di rumah sakit. Namun dari semua itu alhamdulillah keadaannya baik dan tidak ada gejala apapun juga. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Selamat siang Widi, hingga siang hari ini apakah ada kasus baru yang ditemukan terkait dengan ratusan tenaga kesehatan yang positif terinfeksi COVID-19? Kemudian juga ada berapa yang saat ini masih dirawat? Ya, Nino dan juga saudara, selamat siang. Hingga saat ini memang dari hasil konfirmasi kami kepada pihak Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi, tidak ditemukan lagi adanya penularan baru. Jadi yang disebutkan ratusan tenaga medis dan juga petugas administrasi yang ada di rumah sakit ini adalah akumulasi dalam 2 pekan terakhir. Dan mereka sendiri sudah dirawat. Ada yang dirawat di Muwardi sendiri, ada juga yang menjalani isolasi mandiri di rumah sakit milik Universitas 11 Maret Solo. Dan saat ini kondisi mereka dalam kondisi baik dan sebagian besar sudah pulang, bahkan sudah ada yang bekerja kembali di rumah sakit Muwardi. Sementara untuk sisanya yang masih dalam perawatan ataupun masih dalam isolasi mandiri, dari hasil informasi yang kami peroleh, masih ada sekitar 20-an orang pegawai dan juga tenaga medis yang harus menjalani isolasi mandiri sembari menunggu hasil swab PCR yang sudah dilakukan dan saat ini tengah dilakukan penyelidikan di laboratorium. Itu, Milo. Ada 20 orang yang masih menjalani perawatan sampai dengan saat ini. Lantas seperti apa pelayanan di Rumah Sakit Dr. Muwardi? Apakah terkendala karena jadi klaster penularan COVID-19? Ya, sementara untuk pelayanan di rumah sakit sendiri memang tidak ada kendala hingga saat ini. Jadi poliklinik rawat jalan masih melayani pasien. Begitu juga dengan instalasi bedah yang masih melayani, tapi untuk kasus khusus dalam artian kondisi gawat darurat. Sementara untuk operasi yang masih bisa ditangguhkan, memang untuk sementara ini ditangguhkan untuk menjamin agar tidak ada lagi penularan COVID-19 di wilayah Rumah Sakit Dr. Muwardi, terutama kepada para tenaga medis dan juga tenaga administrasi. Dan berikut adalah ketika wawancara kami dengan Direktur Rumah Sakit Dr. Muwardi, Cahyono Hadi, yang menjelaskan tentang kondisi saat ini. Pasien sebagian besar itu adalah tanpa gejala. Jadi mereka diisolasi mandiri di ruangan yang kita sediakan di rumah sakit dan diberikan obat-obat yang suportif untuk menaikkan imun. Sama juga yang di rumah, bahwa mereka juga dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan dipantau ketat karena mereka adalah juga tenaga medis. Sebagian besar dari tenaga staf Rumah Sakit Muwardi adalah sudah sembuh karena dalam 3 hari mereka diperiksa ulang swab
dan kemudian hasilnya negatif, yang di rumah sakit diperbolehkan pulang, yang di rumah ditambah istirahat 3 hari dan kemudian sudah masuk kerja lagi. Jadi memang kondisi secara umum di Rumah Sakit Dr. Muardi ini pelayanan masih berjalan dengan normal dan pasien juga diminta untuk tidak takut karena memang rumah sakit sudah menjamin keamanan dalam hal ini untuk pasien juga tidak disatukan dengan zona merah yang mana itu dikhususkan untuk penanganan COVID. Jadi poliklinik, rawat jalan dan juga laboratorium saat ini berada di zona hijau yang memungkinkan siapa saja untuk dapat mengakses dan mendapatkan pelayanan medis. Itu. Baik, Widi, apa sebenarnya menjadi awal mula klaster penyebaran di rumah sakit ini? Bisa Anda ceritakan? Ya, dulu dari hasil wawancara kami dengan Direktur Rumah Sakit Dr. Muardi, memang penularan ini terjadi diduga berasal dari luar. Jadi bukan dari Rumah Sakit Dr. Muardi sendiri. Mengingat di sini ada beberapa dokter spesialis yang juga melayani di rumah sakit lain di Kota Solo dan sekitarnya. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu di rumah sakit di daerah Sukoharjo ada dokter spesialis yang terpapar COVID dan kebetulan memang dokter tersebut juga bertugas di rumah sakit Dr. Muardi ini dan dokter spesialis dalam hal ini juga merupakan dosen dalam program pendidikan dokter spesialis Universitas 11 Maret. Sehingga tidak mengherankan apabila penularan terjadi pertama kali yang di tracing adalah para mahasiswa dokter spesialis karena memang mereka yang berinteraksi secara langsung dengan dokter-dokter spesialis yang juga bertugas di rumah sakit lain. Dan ini juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak, terutama untuk pasien. Mereka diminta untuk jujur dalam menceritakan kondisinya ketika pemeriksaan diri ke dokter manapun yang ada di Kota Solo dan sekitarnya. Karena ketidakjujuran mereka menjadi awal dari adanya penularan dan penyebaran COVID-19 ini, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi, di mana rumah sakit ini merupakan rujukan utama dari COVID-19. Baik, jurnalis Kompas TV Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda.